biaya untuk beli, maka keputusannya membeli. Tapi jika biaya yang dapat dihindarkan lebih sedikit daripada biaya untuk membeli, maka keputusannya adalah membuat sendiri. Gitu. Kita masuk contoh aja ya. Ada PT Raditya memproduksi sebuah komponen elektronik. Perusahaan harus memproduksi sebanyak 10.000 unit. Perusahaan juga menerima tawaran dari supplier untuk komponen yang sama dengan harga 4.750 per unit. Biaya produk penuh ya untuk memproduksi adalah sebagai berikut. Jadi tabel 2.23 ini adalah tabel biaya produksi. Sewa peralatan, depresiasi, semuanya sret. Nah, terus perusahaan masih memiliki bahan baku cukup untuk memproduksi sebanyak 5.000. Jika perusahaan membeli dari luar, diperlukan tenaga bagian penerima dengan upah 8.500.000. Nah, sekarang kita akan mencari tahu analisis biaya relevan. Jika relevan, maka ada hubungannya sama keputusan yang akan datang. Tapi kalau tidak relevan, tidak digunakan. Itu ya. Contohnya, alternatif kan ada dua, membuat atau membeli. Sekarang kita hitung kalau membuat. Kita hitung biaya kalau membuat sendiri. Sewa peralatan 12 juta. Ada di tabel atasnya. Kemudian bahan langsung yang diperlukan adalah 5 juta. 5 juta ini dari 1.000 dikali 1.000 rupiah dikalikan 5.000 unit. Kita cuma memproduksi 5.000 unit. Kemudian tenaga kerja langsung 20 juta. Kemudian overhead variabel 8 juta. Harga beli karena kita membuat sendiri sama dengan 0. Jadi kita nggak beli, tenaga penerimaan juga tidak ada. Sehingga biaya untuk membuat produk ini adalah 45 juta. Nah, sekarang kalau membeli sewa peralatan nggak ada, kita nggak butuh sewa peralatan. Kita tidak perlu mengeluarkan bahan baku langsung, tenaga kerja juga tidak perlu, overhead variable juga tidak. Tapi kita harus membeli dari luar atau dari pemasok sebanyak 47.500.000. Kemudian dengan tenaga penerimaan 8.500.000, tadi kan ada diperlukan tenaga bagian penerimaan 8.500.000, sehingga jika membeli biaya yang dikeluarkan adalah 56 juta. Itu. Sekarang bandingkan antara membuat dan membeli, membuat sendiri dan membeli dari pemasok, yaitu ada selisih 11 juta. Jika manajemen memutuskan untuk memproduksi sendiri, maka perusahaan bisa menghemat sebesar 11 juta. Dengan demikian, keputusannya adalah tetap memproduksi sendiri. Itu teman-teman. Jadi komponen ini adalah biaya yang relevan. Biaya relevan ini kan contohnya nggak semua biaya masuk. Contohnya depresiasi peralatan kan tidak masuk di biaya relevan. Kenapa? Karena meskipun dia membuat atau membeli, depresiasi itu akan selalu dibayar. Oke. Oleh karena itu tidak termasuk dalam biaya relevan. Diingat-ingat, biaya relevan itu umumnya biaya variabel. Depresiasi, biaya tetap, dan biaya tetap lainnya itu
umumnya bukan biaya relevan, sehingga tidak dimasukkan dalam analisis biaya relevan. Tidak usah dihitung. Oke. Waalaikumsalam Mbak Nurul, selamat datang, selamat bergabung. Itu ya. Jadi ini cara kita menghitung, membandingkan alternatif keputusan untuk membuat dan membeli produk. Tuh. Sekarang jenis keputusan yang kedua yaitu keep or drop. Oh, kalau di sini berarti special order, menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, di sini ada di halaman 2.47, jika pesanan khususnya menghasilkan laba lebih banyak, seperti yang kita bahas sebelumnya, di bab sebelumnya, ada beberapa syarat yang harus dipertimbangkan kalau kita menolak atau menerima pesanan khusus. Misalnya kita punya kapasitas lebih atau tidak, kita biaya yang dikeluarkan lebih banyak atau bagaimana. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian ada keputusan mempertahankan atau menghentikan suatu segmen, keep or drop, ini dalam bahasa Inggrisnya. Satu segmen dengan segmen yang lain itu ada dua jenis, yaitu yang saling melengkapi atau yang saling menggantikan. Kalau saling melengkapi berarti komplementer, bersifat komplementer. Kalau saling menggantikan berarti substitusi. Ada yang bisa kasih contoh teman-teman? Produk atau segmen apa? Misalnya kita sebuah perusahaan, kita memiliki dua produk, menghasilkan dua produk. Kalau substitusi itu berarti produk kita apa contohnya? Substitusi itu saling menggantikan. Produk A dan produk B ini sebenarnya bisa saling menggantikan. Jadi misalnya produk A tidak dijual, nggak apa-apa, karena produk B bisa menggantikan produk A. Tapi kalau komplementer berarti saling melengkapi. Kalau produk A nggak ada, produk B akan kesepian, semacam itu. Iya. Ada lagi contoh lainnya? Jagung, beras, tahu, tempe. Ada lagi? Misalnya kalau zaman dulu masih pakai minyak gas sama yang warnanya biru itu apa ya? Untuk memasak minyak gas sama maksudnya minyak tanah sama spiritus. Iya, nggak apa-apa Mbak Umi, selamat datang. Kalau nggak salah ya sama itu. Gitu. Ya. Seperti itu kan, saling menggantikan. Nah, kalau saling melengkapi, di sini contohnya pisang goreng sama kopi. Ada yang bisa kasih contoh lainnya? Selain pisang goreng dan kopi. Baju dan kancing kan sudah satu paket Mbak, mungkin kancing tambahannya mungkin ya, kancing bajunya kan maksudnya.